오늘은 마음껏 먹게 해줄게. Halo guys, selamat datang di channel review film bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan perjalanan Yeon yang masih di masa lalu. Tapi sebelum lanjut, aku ingatkan agar selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung saja bahas alurnya. Inilah Tale of Nine Tails episode 9. 어디? 다리? 발목? 땡큐. Di episode 9 ini diperlihatkan Yeon diundang ke kamar Hongju. Di sana, Hongju menanyakan di mana Yeon menyembunyikan dua benda pusaka yang ia dapat. Yang ternyata Yeon menyembunyikannya di kamar Hongju. Tapi Yeon tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun karena benda itu adalah tiket agar dia bisa kembali bertemu istrinya di masa depan. Yeon akan membunuh siapapun yang mencoba merebutnya. Berhubung saat ini Jenderal Kato dan Muyong juga menginginkan pusaka tersebut, maka Yeon berencana pindah ke Hotel Bando untuk menginap, karena dia tidak ingin membahayakan para gisaeng di Myeonggang. Keesokan harinya, Yeon mengunjungi Muyong di tempat persembunyiannya, dan tanpa basa-basi lagi, mereka pun berkelahi. 힘을 다해 서로를 일으켜주던 손으로. Sedangkan Hongju mendatangi tempat Jenderal Kato. Hongju menawarkan kerjasama, di mana dia bersedia mengambil batu pelindung dan sisir emas dari Yeon. Tapi dengan syarat, Jenderal Kato tidak boleh mengusik para gisaeng di Myeonggang. Setelah lelah berkelahi, Yeon dan Muyong minum bersama. Tapi itu hanyalah tanda jika persahabatan mereka telah berakhir, karena mulai sekarang mereka resmi menjadi musuh. Sebenarnya alasan Hongju bekerja sama dengan Jenderal Kato hanya untuk mengulur waktu. Paling tidak, untuk sementara ini, Jenderal Kato tidak akan mengganggu mereka. Hongju berencana merebut benda pusaka milik Yeon buat dirinya sendiri, lalu kemudian menghilang dengan membawa seluruh para pelayannya. Di tempat lain, Sunwo yang baru saja pulang disambut oleh ayahnya. Di sana, ayahnya mengatakan jika Sunwo akan menikahi Jenderal Kato. Tapi Sunwo menolak karena dia sama sekali tidak mencintai pria tersebut. Terlebih lagi, Sunwo yakin jika kematian kakaknya disebabkan oleh Jenderal Kato. Ayah Sunwo lalu menanyakan keterlibatan Sunwo saat peristiwa pengeboman di stasiun Gyeongsong. Sunwo pun mengaku jika dia adalah dalang pengeboman tersebut yang membuat ayahnya murka dan hampir saja membunuhnya. Untung saja ibu Sunwo datang membela putrinya tersebut. Jenderal Kato mendatangi laboratorium penelitian Jepang. Di sana dia bertemu Akira sebagai penanggung jawab tempat tersebut. Tapi hingga sekarang mereka belum berhasil. Hal itu membuat Jenderal Kato kesal. Dia mengancam akan menjadikan Akira sebagai bahan penelitian selanjutnya jika masih gagal. Kemudian Jenderal Kato menyuruh 4 Shinigami pergi ke Hotel Bando. Jenderal Kato menugaskan mereka untuk mengambil 2 pusaka milik Yeon. Kemudian Sunwo menemui Jenderal Kato. Dia menanyakan kenapa pria tersebut ingin menikahi dirinya. Jenderal Kato pun menjawab jika sebenarnya dari dulu dia memang ingin menikahi Sunwo. Hanya saja kakak Sunwo tidak menyetujuinya dan bersedia menggantikan adiknya itu menikahi Jenderal Kato. Jenderal Kato juga mengaku jika memang dialah penyebab kematian kakaknya Sunwo. Hal itu membuat Sunwo marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ketika Yeon akan meninggalkan Myeongak, tiba-tiba Hongju juga ikut menaiki mobil mereka. Hongju berkata jika dia memutuskan ikut bersama Yeon ke Hotel Bando. Bahkan dia juga mengajak semua Gisaeng menginap di sana beberapa hari. Iblis Shinigami mendatangi butik milik Heijia untuk membeli pakaian sebelum mereka pergi ke Hotel Bando. Di sana mereka tahu jika Heijia merupakan salah satu iblis Joseon yang membuat Heijia sangat ketakutan. Ketika pulang, Yohee mendapati butik dalam keadaan berantakan. Dia juga melihat Heijia gemetar ketakutan dan menanyakan apa yang telah terjadi. Sambil gemetaran, Heijia menjawab jika iblis Jepang hampir saja membunuhnya. Dan sekarang mereka pergi menuju Hotel Bando. Yohee yang mendengar berita itu sangat kaget karena saat ini Rang berada di Hotel Bando. Ketika lagi makan, Yeon mengajak Rang ikut bersamanya ke masa depan. Tapi Rang menolak karena saat ini dia telah memiliki gadis yang dicintainya. Yeon pun memahami keputusan adiknya tersebut. Dia lalu memberikan sepasang cincin sebagai mas kawin Rang nantinya. Yeon juga berpesan agar Rang melindungi Yohee sebaik mungkin. Karena Rubah hanya mencintai satu wanita seumur hidupnya. Sementara itu, para wanita Myeongak bersama Ji-yu, Shinju, dan Dalwan menghadiri sesi hipnotis. Dan di sana, mereka semua pun menjadi korban penipuan tukang hipnotis tersebut. Hal itu membuat Yeon marah, lalu mendatangi si tukang hipnotis. Pria itu pun mencoba menghipnotis Yeon, tapi tentu saja itu tidak berhasil. Di tempat lain, Hongju sedang mengobrol dengan Muyong. Hongju bertanya tentang rencana Muyong merebut batu pelindung dan sisir emas dari tangan Yeon. Muyong pun menjelaskan jika begitu matahari terbenam, dia akan mulai menjalankan rencananya. Namun, Yeon juga telah menyadari jika saat ini banyak pihak telah berkumpul di Hotel Bando untuk merebut pusaka di tangannya. Jadi, Yeon telah menyusun rencana, di mana Yeon akan menggunakan Hongju dan Muyong untuk mengalahkan bawahan Jenderal Kato terlebih dulu. Kemudian, setelah itu barulah dia akan memikirkan cara mengatasi kedua sahabatnya tersebut. Muyong pergi ke hutan tempat iblis Yacha dikurung. Dia akan menggunakan iblis tersebut untuk membantu menjalankan rencananya nanti malam. Ketika matahari telah tenggelam, Yeon meminta Shinju memadamkan listrik tepat jam 7 malam. Hal itu bertujuan agar pengunjung hotel tetap berada di kamar mereka masing-masing. Yeon juga meminta Rang memberitahu Hongju untuk menemuinya di kamar 404. Kemudian, Yeon mulai menyusuri lorong hotel menuju kamar 404. Iblis Shinigami berada. Sementara itu, Yohee juga tiba di hotel tersebut untuk menemui Rang. Rang mengkhawatirkan keselamatan Yohee jika dia tetap berada di sana. Jadi dia pun berencana membawa kekasihnya itu segera pergi. Tapi saat ini, Muyong telah melepaskan Yacha di hotel tersebut. Dan manusia yang menjadi korban pertamanya adalah si tukang hipnotis. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, tukang hipnotis itu pun ikut berubah menjadi iblis pemakan manusia. Keadaan di hotel pun seketika menjadi kacau. Rang yang sebelumnya ingin membawa Yohee meninggalkan hotel pun berusaha melindungi Yohee. Sementara itu, Yeon memasuki kamar 404. Namun dia mendapati ruangan itu dalam keadaan kosong. Ketika Yeon menyentuh sebuah lukisan, tanpa diduga lukisan itu menariknya. Yeon menyadari jika salah satu iblis Shinigami memiliki jimat ilusi yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam lukisan tersebut.
Di tengah kekacauan di dalam hotel itu, Hongju dan Muyong menyelinap ke kamar 404. Yeon akhirnya bertemu Muyong yang juga memasuki lukisan. Muyong mengatakan jika dia telah melepaskan iblis Yacha, sehingga saat ini Rang tengah sibuk melindungi kekasihnya dari iblis pemakan manusia tersebut. Hal itu membuat Yeon marah, tapi dia yakin jika Rang pasti mampu mengatasi iblis Yacha tersebut. Muyong tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk mengambil 2 benda pusaka yang ada pada Yeon dan mulai menyerang Yeon. Sementara itu, di sisi lain, 4 iblis Shinigami sedang menunggu perintah pemimpin mereka selanjutnya. Namun, iblis yang bernama Wo Siwo Chibo tidak bisa menunggu lagi dan menyelinap keluar untuk menghadapi Yeon. Kembali ke pertarungan Yeon dan Muyong. Di saat kedua pria itu sedang bertarung, tiba-tiba Hongju berhasil mencuri benda pusaka dan segera membawanya kabur. Setelah Yeon berhasil mendapatkan pusaka miliknya kembali, Yeon menyadari kedatangan iblis Wo Siwo Chibo. Dia memperingatkan agar bersiap untuk menghadapi iblis pertama malam ini. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Tale of Nine Tails episode 9. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Aku, admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video.